Jadi E itu sebuah konstanta angular 2,72 sekian 1 itu. Ini titik-titik ya, titik-titik. Nah, E itu data 71 ke 72 gitu. Di Google kan ada. Bilangan natural namanya. Bilangan natural. Videonya Atau bagus Euler. banget Bang Zafira. Bilangan Euler. Ya. Jadi ada satu definisi bahwa E itu sama dengan begini. Limit H mendekati 0 2,72 benar. 1 ditambah H pangkat seperempat. Nah ini definisinya seperti itu. Ya. Nah itu kalau dihitung limit ini hasilnya itu sekitar berapa? Kalau di Google berapa? 7182. Oh ya itu berarti pembulatan. Jadi 7182. Gini ya. Titik-titik itu artinya tidak berpola, angkanya nggak berpola itu. Karena dia bilangan irasional. Nah, setiap ini kalau Anda masukkan menurut konsep limit ini berapa pangkat berapa? Kalau H diganti di sini dimasukkan ketemu berapa? Satu pangkat tangga. Nah, satu pangkat tangga itu adalah salah satu bentuk tak tentu dari satu limit. Selain 0 per 0 ya. Jadi bentuk tak tentu dari limit itu ada 0 per 0, ada tangga per tangga, ada tangga min tangga, ada satu pangkat tangga ini. Yang kemarin saya lewatkan ya. Ini. Jadi kalau saya punya soal kayak gini, itu hasilnya bisa diganti E. Nah, bagaimana kalau saya punya gini misalnya? Limit H mendekati 0 dari 1 plus 2H pangkat seperempat. Berapa? 1,3. Kalau ada bentuk semacam ini, itu diganti dengan E itu besarnya itu 2,1. Nah kalau ini berapa E? Nah bentuknya harus sama. Jadi begini. Kalau di sini H, ini kan harus H, ini harus plus. Itu kuncinya ya. Berarti ini harus dibentuk ke sana. Jadi limit H mendekati 0 1 plus 2H, biarkan itu. 1 Ini per 2 juga H. harus 1 per 2H supaya ini sama loh. Ya, sama. Nah, padahal kenyataannya ini apa? Beda, seperempat. Tapi bisa buat apa? 1 Seper 2 H. Nah, supaya seper 2H menjadi seperempat saya kali berapa? Setengah. Loh, saya kali 2 gini loh. Oh ya, coret-coret. Loh iya loh. Katanya Bapak 1 per H ya? Seper 2H kali berapa ketemu seper H? Seperempat. Kali 2 lah. Ya. Nah, yang ini disebut apa? Apa, Pak? Berarti E pangkat 2. Berarti Pangkat 2. itu contohnya. Masya Allah. Misalnya lagi, kalau saya punya limit H Tepuk tangan mendekati nggak 0 bisa. dari 1 min 2H per seper H berapa kali itu? 1 per min 2H. Kan Berarti E pangkat min 2. min 2. Gitu kan? Atau 1 per E 2. Paham. itu. Nah, ternyata halo. Halo. Jadi angka di sini ada rahasianya. Ini. Rahasianya itu sebenarnya bisa langsung dikali aja. Jadi misalnya gini. Gunanya ini apa? 2H dikali Buat dicontoh. seper H berapa? 2H Berapa? dikali 2 ya. 2 kali seper H kan 2 kan? Ya. Nah, ditaruh di sini. 2H dikali seper H. 2. 2-nya taruh sini menjadi pangkat. Min 2H kali Min seper 2. H. Min 2. Kalau ini H dikali seper H. H 1. Ini kan 1. Oh iya. Sehingga nanti kalau saya punya gini, limit mendekati 0 1 misalnya gini lah, H mendekati 1, ini H pangkat seper H Aman Zah. pangkat H min 1 Mantuk Zah. pangkat H min 1
Berapa itu? Satu per satu. Bentuknya Satu harus per di satu. Min satu. Ini aja kan? Min satu. Berarti harus dirubah Pak. Min. H mendekati 1 dikurangi 1 ditambah H pangkat 1 per H min 1. Nah, ini kan ada 1 min 1 kan 0 loh. Nah, kan kembali ke situ. Nah, sekarang yang satu disisihkan. Jadi misalnya gini, limit H mendekati 1 plus Emang masih H ada min 1 sama nggak ini? Sama ya? Oh, ada di- Per seper H min 1. Lah kalau ini sama dengan ini, ya, yang dikalikan ini loh. Sama. H min 1 ini jadi E pangkat H min 1 kali seper H min 1. Nah, berarti ini sama dengan E. Oh. E pangkat 1 kan E. Kalau Gimana? misalnya Dipindah. nanti akan dipakai ke sana ya. Jadi misalnya ini, saya punya soal lagi ya. Apa mau bertanya? Ayo yang bisa maju. Yang biru tadi soal baru apa dari yang Udah lanjutannya. Lanjutannya. Ini soal baru saya garis begini. Misalnya begini, limit H mendekati 0 ya. 0. Atau 2 saja ya, 2. X min 1 pangkat 1 per X kuadrat min 1. Waduh. Mungkin sampai ceplok. Siapa yang nyoba? Ayo. Hanya mana? Oh, Dikasih X. Iya, iya, hanya Lah, mana? Hanya mana, Bapak? X, Pak. X berarti X mendekati 2. Langsung varia absen 25, Pak. Bevil lah. Konyol nih. Ini posisi. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Tinggal satu langkah lagi ya. Dimasukin. Berarti kali X kuadrat. E. Jadi dengan sama 1 plus itu langsung muncul X plus 2. E X min 2 dikali itu. Jadi limit X mendekati 2 dari berapa itu? X min 2 dikali dia. X per Kan gini tuh. ah. Jadi ini dihitung dulu, itu akan menjadi pangkat. Berarti E sama dengan berapa? 1. Limit X mendekati 2 X min 2 X min 2 X plus 2. Coret-coret. 1 per X. X nya diganti 2. Berarti 1 per E 4. pangkat 1 per 4. seperempat. Atau boleh ditulis akar E. E4. Nah sekarang coba ke sini. Ya, kita ingin mencari yang namanya Y aksen dari lem ya. Y aksen ini sama dengan berapa? Tadi kalau kita pakai limit ketemunya dari sana tapi berapa? Jangan percaya X langsung. plus H per X ya. Ya X per Dibagi. Tadi. Lanjutannya yang sana. Strik anjir. Ya apa itu bisa muncul? Nah, itu yang harus dipikirkan. Orang membalik istriku sama ulhak mat. Gimana ya? Limit H mendekati 0 apa? Tentu. Aku marah. Ini saya tulis begini, seper H lan Tuh. X plus H per X gini. Seper kan sama aja tadi. Hanya dipindah di sana. Lalu seper H ini bisa naik ke atas begitu. Itu sifat dari log. Yang mana ya? Yang tadi Yang jadi kalau saya punya N kali A log B, berarti A log B pangkat N ini bisa munggah. Nah, berarti ini jadi gimana? lan Limit H mendekati 0 lan X plus H per X pangkat. 1 per H. Oke.
Len tukar posisi. Sama Lentu. Len Tuh. limit H mendekati 0, Seleb. X plus H per X pangkat setengah. Jelas. berarti Diuraikan Len Ya, edit apa limit sih kok bisa H mendekati 0, Gak ada yang X dia dibagi X1 udah di ditambah H per X banyak. pangkat seperempat. dimasukin nanti. Sekarang 1 plus ada kan ya? Berarti ini pasti berubah menjadi E. Len E pangkat ini kali ini kan? Seperti Iya, super betul ya? HX dikali seper H. Iya. Ya, tinggal seper X. Berarti len E pangkat seper X. Ini boleh turun kan? Boleh. Seper X kali Len E. Len E Len berapa? E. 2. E pangkat berapa hasilnya? E. 2,7. Berarti 1. ini ketemu 1. 1 per Satu X. per X kali 1 Ya, 1 per Satu X. per X. Berarti turunannya dia adalah Seper X. Kayak gitu dong jawabnya kamu. Enggak usah cara enggak apa-apa kan ya? jadi turunan len itu seperti sekarang kita langsung ke eksponen keluar. Saya sudah menyampaikan ya. Jadi minggu depan hari Kamis ini keluar, lalu ada eksponensial. Ini setelah ini. Kalau kita punya tema beda ini ya, tema beda lagi. Kalau ini saya ngomong turunan eksponensial, turunan fungsi eksponensial. Ya. Kalau x pangkat 2 ini eksponensial bukan? Iya. Bukan. Oh, bukan. Ini adalah fungsi kuadrat. Oh iya, fungsi kuadrat. Yang eksponensial itu yang kayak gini. Iya. X-nya nongkrong di atas. Iya. Oh iya. Nongkrong. Jadi ini yang namanya fungsi Fungsi kuadrat. Yang Eksponensial. eksponen. Sial. Nah, yang akan kita bahas itu yang ini. Ganteng. Contohnya itu salah satunya ya. Nah, bagaimana mencari turunannya itu? Jadi misalnya saya punya Y sama dengan A pangkat X. Umum ya. Jadi A itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Iya. Ya sembarang. Iya. Nah, kemudian berapakah Y aksennya? X. Kalau len tadi hasilnya seperti X. Kalau A pangkat X apa hasilnya? X. Nah, XA. caranya XA. kedua ruas itu dilenkan. Dilentuk. Kenapa harus len? Jadi pangkat itu harus dipaksa turun. Dia akan turun kalau ada perintah dari len. Len. Itu So asik len ini. berarti nanti gini, len Kok J masuk gak sih len ini? Iya. sama dengan So bisa len len A ini. pangkat X. Nah, menurut sifat kan ini bisa turun. Ya, X len A. Len J sama X len dengan A. X kali len A. Oh. Nah, len A itu variabel bukan? Iya. Enggak tahu, Pak. Len. Bukan variabel. Oh. Dia adalah konstan. Yang variabel itu yang X-nya. Nah, berarti ini kalau diturunkan kedua ruas, diturunkan. Len J itu turunannya apa? Itu Kalau len X turunannya apa? Seper Kalau len X. Y? Seper Y. Nah, seper Y kali Y aksen. Kenapa kok ada Y aksen? Ini kan seperti fungsi komposisi. Hah? Len J. Ya. J itu fungsi dalam X. Jadi Y itu masih di dalamnya ada fungsinya gitu loh. Berarti kan ini seperti fungsi komposisi. Ya, coba kalau misalnya saya punya len J, berarti turunannya adalah seper Y dikali Y aksen. Loh Pak, kenapa ini kok nggak dikali X aksen? Ya boleh, silakan, nggak apa-apa. Ini dikali berapa? X X aksen. aksen. Nah, turunannya X aksen, turunan X itu berapa? X. Seper X. Turunan X itu berapa? Seper X. Y sama dengan X, turunannya berapa? Y sama dengan apa? Y sama dengan X. Kok habis? Ini habis apa sih? Kok kesambet kan ini? Gak ada tenaga. Fisika. Kalau Y sama dengan X kuadrat berapa? 2X. Kalau Y sama dengan X? 1. Berarti aksen berapa?
berapa ini? 1. 1. Super X kali 1 berapa? 1 Super per X. X. Berarti ini 1 per Y. Loh, kan delok fungsi Y nih. Oh, Nah kalau Y-nya 2X apa 1? 2. Kan gitu. Maka ini harus umum gitu. Berarti ini super Y dikali Y aksen. Karena Y-nya kita nggak tahu siapa. Kalau itu kan jelas X pasti X. Ya udah kalau nggak tahu. Oke, ini turunannya ini berapa? 2X turunannya berapa? X2. Anda ini sudah mendem kafe. Ah ya 2. 2. Biasanya ya. Kalau 3X berapa? 3. Yang depannya. Iya. Kalau AX, A. len AX. Len A. Berarti ini len. Asik. Oh, gitu. Oke. Nah yang dicari apa? Y aksen. Berarti aksen sama dengan Len dikali Len A. Berarti aksen sama dengan len A tak tahu depan. Len A kali Y. Y-nya siapa? Jadi ini ketemunya adalah len A kali. Ini ulangan ada. Jadi sejenis ini ya. Maksudnya soalnya kayak gitu. Nggak usah cari. Ini kan pembuktiannya ya. Jadi nanti langsung ada pakai sakota-kota ini. Ya itu apa yang sakota. Jadi misalnya saya punya Y sama dengan 3 pangkat X kuadrat min 1. Berapa sih? Yes. Lentik 3 X kuadrat 3. Kan itu ditulis kembali. Oh. Ini lapor tuh ini. Oh ya. Mikirin jalurnya dikali. dikali Masih bisa turunkan nggak ini? bisa 2x min 2x. Wes. Jadi len 3 kali 3 pangkat X kuadrat min 1 kali 2X. Udah. Ya, itu kalau sudah Soalnya kayak gini aja, Pak. Oke, untuk eksponen sudah, log sudah, turunan dari len juga sudah. Jadi Nah, sudah emang lengkap teknya untuk panjang melengkapi apa bahan enggak? belakang besok. Dia tuh kayak dry. Nah, sekarang Tapi kayak kita lanjut yang ini. Nah, dari LKS mungkin ada yang mau tanya? Semuanya ini perlu ditanyakan. Dari LKS? Dan kita kemarin sudah sampai di maksimum minimum ya. Maksimum minimum sudah ya kemarin. Sudah di video juga. Coba dihapus dulu itu. Ini langsung saya ke soal terapannya. Terapan. Maksimum minimum. Jadi penerapan soal maksimum minimum. Jadi saya ini fakta ya. Jatuh ini 3 fakta. kali dapat piring. Ada. Enggak mau. Jadi saya pernah mintai ya itu dihapus dulu. To begin the 8th lesson. Ini kan kondisi real ya, permasalahan real ya. Ini permasalahan real. Lalu kalau secara matematis ini harus dibawa ke dunianya matematik di sini. Nah harus dibawa ke sana. Jadi biar kelihatan bahwa matematik itu adalah bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah sehari-hari. Ada analogi di situ. Jadi seolah-olah sebidang tanah itu seperti ini, betul nggak? Nah, ini kan segitiga ini, persis ini. Ini segitiga sini. Jadi persis kita bawa ke sana. Saya letakkan pada koordinat kartesius. Ternyata setiap bentuk persegi panjang itu hanya bergantung atau diperankan oleh yang namanya titik yang nempel pada garis miring. Ketika garis miring ini saya geser-geser, ketika ini titik ini saya geser ke sini kan jadinya ini ukurannya. Ketika titiknya posisinya di situ hasilnya seperti ini. Ketika titiknya saya geser di situ hasilnya ngelirik ini. Ketika saya geser di sini, berarti titik-titik ini yang menentukan sebetulnya. Nah, titik itu nempel di garis miring itu. Berarti saya harus tahu persamaan garis miring itu.
Itu logikanya. Berarti saya harus mencari ini. Waduh. Kalau ini 30, ini pusat koordinat, berarti ini menunjuk angka berapa? 0,3. Menunjuk angka 30. Ini menunjuk angka berapa? 40. Oke, 40. Untuk mencari persamaan garis yang kayak gini, sangat simpel. Jadi 40 kan namanya disebut Y, kalikan X. Jadi sistem 30 dikalikan Y plus 30 Y, terus 40 kali 30. 102.200. Itu persamaannya. Kalau nolnya mau dibuat 1 ya berapa? Ya, oke. Berarti 4x plus 3y sama dengan 100. Oke. Jadi itu yang membawa peranan. Lalu kalau kita ingin ngomong apa tadi? Mencari maksimum dari luas aula yang bentuknya persegi panjang. Nah, persegi panjang itu rumusnya gimana? Rumus luasnya? Nah, kalau ini seumpama ini titiknya x, y ya. Ini x, y. Berarti ini panjang ini sampai sini apa? Oke, x. Ini sampai sini. Nah, berarti luasnya berapa? X kali Y. X kali. Ya. Lalu kalau kita substitusi ke situ, ya, kalau saya substitusi ke situ, maka Y sama dengan 120 ini ya. Ya, 120 min 4x. Min 4x per 3. atau Y sama dengan 40 min par ini ya. 4x ya. Ini saya substitusi ke situ. Ke situ X dikali 40 Berarti L sama dengan X kali 40 min 4 per 3X. L sama dengan 40x min 40 ya, x kuadrat. ini adalah fungsi luas yang berubah-ubah tadi. Wow. Dan dari sekian banyak bangun itu kita ingin mencari paling besar luasnya. Berarti yang dimaksimumkan kan luasnya berarti. Berarti ini adalah minta maksimum. Kalau ada minta maksimum, Males. maka pasti permainan L aksen secara matematis. Jadi kalau kita ingin mencari maksimum minimum, maka turunkan sama dengan 0. Itu kan teorinya kemarin kan seperti itu. Nah, kalau ini diturunkan berapa? 40 min 8 per 3. Ini harus 0. 8 per 3X sama dengan Berarti kalau X bagi 8 ini. Berarti X sama dengan 15. Sekarang X ketemu 15. Di substitusi Y-nya berapa? 40 min 43 dikali 15. 40 min 20. Dimasukkan di sini. Ya. Oh, sorry, maksudnya sini. Ya. Ini ukurannya. Jadi jelas nanti ukurannya apa nanti? Ah, kita belum tahu. Apakah ketika X 15 benar-benar maksimum kan belum tahu. Nah, ngeceknya adalah menggunakan turunan kedua. Teorinya kemarin. Turunan kedua dimasukkan ini, dihitung dulu. Yaitu ketemunya kan min 8 per 3. Nah, kalau kurang dari 0, ini kan kurang dari 0. Maka ada maksimum. Ini masih kawasan matematiknya. Ya, oke. Berarti X sama dengan 15 itu ada maksimum di sini. Pertanyaannya maksimum, ada maksimum. Plot. Gitu. Berarti Y sama dengan berapa tadi? 20. Maka ukurannya tadi ini 15 ini. Nah, ini yang diminta. Ini masih kawasan matematik. Kemudian harus dikembalikan lagi ke permasalahan. Jadi setelah dipecahkan di kawasan matematik, maka itu harus diterjemahkan untuk diselesaikan di sana. Terjemahannya adalah jadi terjemahannya ukuran yang diminta, ukuran agar luas aula